Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisno Arfain Batubara, NIM 222020038. Program studi Tadris Matematika dari kelas TMM 1. Baiklah, saya di sini akan membahas salah satu contoh soal permasalahan program linear, yang dimana contohnya adalah sebagai berikut. PT Bakery memproduksi 3 jenis roti kering, yaitu pia, bolu kismis, dan coklat keju dengan keuntungan tiap jenis produk masing-masing 150, 400, dan 600. Setiap minggu ditetapkan minimum produksi roti pia 25 unit, bolu kismis 130 unit, dan coklat keju 55 unit. Ketiga jenis roti memerlukan pemrosesan 3 kali, yaitu penyiapan bahan, peracikan, dan pengopenan, seperti terlihat pada tabel berikut. Dan ini adalah tabelnya. Sesuai dari tabel, kita disuruh untuk mencari formulasi program linear masalah tentang PT Bakery tersebut. Maka formulasi dari permasalahan ini adalah sebagai berikut. Yang dimana langkah pertama kita lakukan yaitu membuat variabel, yang dimana roti pia kita misalkan menjadi X1, bolu kismis sebagai X2, dan coklat keju sebagai X3. Nah, fungsi tujuannya juga kita temukan dari soal cerita yang tadi, yang dimana fungsi tujuannya itu memaksimalkan sama dengan bisa dituliskan dengan Z max sama dengan 150 X1 ditambah 400 X2 dan 600 X3. Sedangkan fungsi kendalanya kita ambil dari tabel, yaitu fungsi kendala penyiapan bahan, peracikan, dan pengopenan. Maka akan menjadi seperti ini. Maka setelah kita menentukan formulasi program linearnya, langkah selanjutnya kita akan melakukan metode simplex. Kenapa metode simplex? Karena permasalahan ini memiliki 3 variabel, sedangkan metode grafik hanya bisa memberikan solusi untuk 2 variabel ataupun di bawah 2 variabel. Adapun langkah-langkah untuk metode simplex yaitu yang pertama, merubah bentuk umum menjadi bentuk standar, membuat tabel simplex, dan melakukan iterasi. Langkah pertama yaitu merubah bentuk umum ke bentuk standar, yang dimana bentuk umum dari fungsi tujuan dan fungsi kendala kita ubah menjadi bentuk standar seperti berikut. Yang dimana fungsi tujuannya kita sama dengankan dengan 0, sehingga hasilnya seperti ini. Z kurang 150 X1 dikurang 400 X2 dikurang 600 X3. Dan fungsi kendala ini kita tambahkan yang namanya variabel slang. Variabel slang ini hanya digunakan pada bentuk metode simplex, sedangkan metode grafik kita tidak memerlukan variabel slang. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel simplex, yaitu kita masukkan variabel X1, X2, X3 dan variabel slang, yaitu S1, S2, S3. Sesuai dengan urutannya, di dalam kolom kita masukkan slang 1, slang 2, slang 3, dan fungsi tujuan ataupun Z. Sedangkan dalam baris kita masukkan variabel X1, X2, X3, dan variabel slang 1, slang 2, dan slang 3. Dan NK ini
singkatan dari nilai kanan. Kita masukkan nilai sesuai dengan variabelnya, baru kemudian kita lakukan iterasi, yaitu yang pertama mencari kolom kunci, baris kunci, dan nilai kunci. Adapun cara untuk mencari kolom kunci yaitu jika Z max ataupun memaksimalkan, maka kolom kunci nilai negatif tertinggi, dan jika Z min maka kolom kunci positif tertinggi. Maka kita bisa ketahui kolom kuncinya yaitu X3, karena di dalam X3 terdapat fungsi tujuan negatif tertinggi yaitu 600. Baru yang kedua mencari baris kunci. Adapun caranya adalah baris yang memiliki nilai indeks positif terkecil. Sedangkan nilai indeks di sini belum kita ketahui. Cara untuk mencari nilai indeks yaitu nilai kanan dibagi kolom kunci yang telah kita ketahui. Maka indeksnya akan kita dapat pada akan kita ketahui pada S1 130/6, S2 170/9, sedangkan S3 13. Maka kita ketahui bahwa baris kuncinya itu S3 karena di S3 terdapat nilai positif terkecil yaitu 13. Langkah yang baru yang ketiga mencari nilai kunci. Adapun nilai kunci ini terdapat pada persilangan kolom dan baris ataupun perpotongan kolom dan baris. Dari sini kita ketahui nilai kuncinya yaitu 4, karena di angka 4 kolom dan baris saling berpotongan ataupun saling berjumpa, maka nilai kuncinya ialah angka 4. Selanjutnya kita lakukan iterasi kedua. Adapun langkah-langkah iterasi kedua yaitu mengganti variabel keluar dengan variabel masuk, yang maksudnya variabel basis pada kolom kunci dikeluarkan dan diganti dengan variabel baris kunci. Seperti tabel di iterasi kedua ini, X3 di dalam baris kita pindahkan ke X3 di kolom, tapi nilainya berbeda. Cara mencari nilainya yaitu pada langkah yang kedua, mencari nilai baru pada baris kunci. Caranya membagi nilai masing-masing pada baris kunci dengan nilai angka yang lama dibagi angka kunci yang baru, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Angka yang lama pada S3 yaitu 1/4 1, dan maka kita akan bagi dengan nilai kunci itu 4 tadi, maka hasilnya 1/4, 2/4, begitu juga seterusnya sampai ke nilai kanan. Baru yang kedua mencari nilai baris lainnya dengan cara nilai lama dikurangi nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci lama, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan langkah yang terakhir yaitu penentuan solusi optimal. Adapun syarat solusi optimal sebagai berikut. Yang pertama, solusi optimal dilihat dari nilai koefisien fungsi tujuan. Jika Z max dikatakan optimal apabila seluruh nilai koefisien positif atau 0. Jika Z min dikatakan optimal apabila seluruh nilai koefisien negatif, maka solusi ini sudah optimal karena semua nilai Z atau fungsi tujuan sudah positif dikarenakan fungsi tujuan kita adalah Z max. Jadi kesimpulannya kita dapatkan S1 702, S2 1413, ini kita ambil dari NK ataupun nilai kanan. Maka kesimpulannya ialah PT harus memproduksi 700 unit per jam roti pia dan roti pia 1300 unit per jam, bolu kismis.
Susu Win per jam roti pia dan seri BMPS 13 win per jam dari kismis dan 13 win per jam coklat keju agar perhatian dari produk optimal. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.